Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur karena masih ada anugerah dari Tuhan kepada kita untuk kita dapat bernafas dan menjalani hidup pada hari ini. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Amsal pasal yang pertama, ayat yang ke-1 sampai ke-2. Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, menerima instruksi. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kebijaksanaan dan didikan merupakan dua hal yang biasanya ada di dalam dunia pendidikan. Dunia pendidikan memberikan kepada para siswa didikan, dan biasanya orang-orang tua memberikan hikmat, mengajarkan hikmat-hikmat atau kebijaksanaan kepada anak-anaknya. Di dalam Amsal pasal 1 ayat 1 sampai 2 yang baru saja kita baca, Amsal ini berkata bahwa tujuan dari Amsal Salomo ini supaya orang dapat mengetahui hikmat dan didikan. Dua hal yang kita dapatkan pada saat ini dari dunia pendidikan dan dari orang tua kita bisa dapatkan juga sesuai dengan yang kita baca dari Amsal Salomo ini. Nah, hal yang menarik di dalam Amsal Salomo, khususnya ayat 1 dan 2 ini adalah bagaimana Salomo mengatakan bahwa amsal-amsal buatannya ini ditujukan supaya orang bisa memiliki hikmat atau memiliki kebijaksanaan dan bisa mengetahui didikan. Beberapa waktu yang lalu saya mendengar sebuah khotbah dari seorang pendeta, dan dia mengatakan bahwa ketika kita membaca tentang didikan di dalam ayat ini, kita harus mengingat apa yang ada sebelum seseorang mendapatkan didikan. Dan pendeta itu berkata bahwa seseorang yang bisa mendapatkan didikan pertama-tama adalah orang yang memberikan telinganya untuk mendengar didikan, yang memberikan telinganya untuk mendengar satu masukan atau satu arahan dari luar dirinya. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, dengan demikian sederhana sekali Amsal Salomo ini memberikan kepada kita nasihat atau ajaran. Siapa yang membaca Amsal ini, dia akan mengetahui hikmat dan didikan. Tetapi pertama-tama siapa yang membaca Amsal ini, dia akan menjadi pribadi yang memberikan telinga untuk mendengarkan didikan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, orang yang bijaksana menurut Amsal Salomo tentu adalah orang yang pertama-tama memberikan telinga untuk mendengar dan bersedia dididik. Kita sering kali mendengar ucapan yang populer, "Jangan menggurui saya tidak mau digurui." Saudara-saudara sekalian, ungkapan-ungkapan seperti itu adalah ungkapan yang tidak sesuai dengan kitab suci. Amsal Salomo jelas mengatakan orang yang bijaksana adalah orang yang menerima didikan. Bagaimana kita bisa menerima didikan kalau ketika ada seseorang yang memberikan saran, kalau ketika seseorang memberikan arahan kepada kita, kita sudah melabelinya dengan kata-kata menggurui. Orang yang bijaksana menurut Amsal Salomo adalah orang yang bersedia memberikan telinga untuk mendengar arahan, untuk mendengar didikan. Kata didikan di sini lebih tepat jika dimaknai dengan instruksi. Instruksi yang memberikan pendidikan dan memberikan arahan supaya seseorang dapat berubah. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, dalam kehidupan kita selama ini, apakah kita sudah bersedia menerima didikan, menerima arahan dari orang lain? Seringkali kita merasa kita jauh lebih tahu dari seseorang dan kita enggan untuk memberikan telinga bagi arahan-arahan dari luar kita. Kita egois, kita memandang diri kita jauh lebih tahu. Nah, mulai dari saat ini, mari kita belajar untuk memberi telinga, belajar untuk menerima didikan dari siapapun itu. Kita belajar mendengarkan dulu arahannya, kita belajar mendengarkan dulu nasihatnya.
kita boleh setelah itu memfilternya sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan tuntunan firman Tuhan. Tapi mulailah pertama-tama dengan belajar mendengar, dengan belajar menerima instruksi. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih karena kami boleh membaca bagian dari firman Tuhan dari kitab Amsal, dan kami sudah belajar, kami sudah merenungkan bahwa kami harus menjadi pribadi yang memberikan telinga bagi arahan atau instruksi. Tolong kami untuk rendah hati, tolong kami untuk menjadi pribadi yang bijaksana dan dapat mau menerima didikan atau instruksi. Ampuni kami, tolong kami, dan ubah kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, biarlah firman Tuhan menjadi pelita dan terang yang menuntun langkah kita dari hari ke hari. Tuhan memberkati saudara-saudari sekalian.